Shalom warga kerajaan, senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Anda bersama dengan saya Abraham Roy Setiawan di dalam program podcast GPI Rock Surabaya, Kingdom Insight is Gift for You. Doa kami Anda selalu dalam keadaan yang baik, sehat, disertai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan tentu saja kami berdoa supaya the multiplied grace itu terjadi di dalam keluarga Anda. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang satu ministry, tentang satu pelayanan yang tentu saja menarik bagi kita semuanya, dan tidak semua orang ya bisa terjun di dalam ministry ini, karena ini adalah sesuatu yang bukan sulit ya, tetapi membutuhkan hati untuk betul-betul bisa mengayomi dan mengembalakan ministry ini dengan baik. Amsal 19 ayat yang ke-17 dikatakan begitu ya, bahwa siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Nah, kita akan membahas bersama-sama satu topik, satu tema, yaitu Messianic Mercy Ministry, yang kita akan singkat dengan M3. Dan bersama dengan saya sudah hadir Bapak Pendeta Pratama Ivot Luhulima dan Ibu Pendeta Pratama Devi Yuliana. Shalom, Pak Ivot, Shalom, Pak Kak Devi. Roy. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Saya katakan Tuhan tadi tidak mudah untuk mengembalakan komunitas ini. Iya. Ya, selalu harus punya orang-orang yang punya hati lebih. Betul. Saya katakan begitu, Iya. kapasitas lebih untuk bisa mengembalakan pelayanan ini. Jadi Messianic Mercy Ministry itu adalah salah satu pelayanan daripada gereja kita. Betul. Ya, di GPI Pelayanan Rock misi Surabaya. GPI Rock Ya. Surabaya. Mungkin Kak Devi bisa menceritakan begitu ya, asal mulanya seperti apa, lahirnya, lalu kemudian sampai hari ini kira-kira seperti apa begitu. Oke, boleh ya. Jadi pelayanan Messianic Mercy ini ada sejarahnya. Iya. Jadi dan tentu saja ada landasan utamanya kenapa pelayanan ini boleh berdiri, ada dan sampai sekarang tetap ada ya. Iya. Itu kami punya landasan utama itu di Matius 25 ayat 35 sampai 40. Kalau dibaca secara garis besar di situ dibilang, ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara kamu mengunjungi aku. Ketika orang-orang bertanya kepada Tuhan, bagaimana kami bisa melihat engkau lapar, atau engkau telanjang, engkau haus. Nah, Tuhan bilang di ayat 40, dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, ini kamu telah melakukannya untuk aku. Dan tentu saja orang yang paling hina ini pasti salah satunya adalah mereka dari kaum marginal, orang-orang miskin ini. Jadi awal ceritanya itu dari sana. Jadi sebelum Messianic Mercy ini menjadi Messianic Mercy, itu ada sebuah komunitas yang namanya Apostolic Ministry. Apostolic Ministry ya. Apostolic Ministry ini didirikan oleh Pak Rizky namanya. Waktu itu sebelum bergabung dengan GPI Rock, dia ada di bawah satu yayasan namanya KOM. Ini namanya City Outreach Ministry, atau dengan kata lain dalam bahasa Indonesianya disebut Yayasan Cinta Orang Miskin. Gitu. Jadi Pak Rizky ini tahun 2005 berdirinya, tepatnya itu di tanggal 23 ya kalau nggak salah. Ya, sekitar tanggal 23 bulan Mei. Ya, 23 bulan Mei 2005, Pak Rizky dengan dua orang rekannya dia iseng-iseng masuk ke dalam satu perkampungan yang ada di kota Surabaya pinggiran, tepatnya di jalan tol menuju arah Perak, itu sebelah kiri. Jadi itu memang satu perkampungan yang tidak terjangkau ya. Dia menyendiri di situ. Nah, mereka masuk di sana. Dan puji Tuhan, waktu awal masuk mereka diterima baik. Padahal beberapa komunitas dari gereja yang memang berusaha masuk di sana nggak bisa. Ya. Jadi Pak Rizky dan dua rekannya ini berhasil masuk. Mereka mengunjungi orang-orang di sana. Pelayanan pertama itu adalah kunjungan. Di waktu kunjungan mereka ketemu 3 orang saja
yang mau menerima mereka. Dari 3 orang ini terus kemudian berkembang. Berkembang akhirnya jadi 10 orang. Nah, karena 10 orang jadi butuh satu wadah atau tempat untuk menampung mereka. Akhirnya ketemu namanya Ibu Wiwi. Bu Wiwi inilah rumahnya dipakai untuk menampung 6 sampai 10 orang. Setelah berjalan 1 tahun lamanya, ternyata makin banyak peminatnya. Kampung 1001 Malam itu apa Kak Devi? Iya, kampung itu dulu saya pernah bertanya ya, karena saya baru ada di sana sekitar 2006-2007. Saya sempat menanyakan kenapa kok dinamakan disebut 1001 Malam. Betul. Iya. Ternyata di sana itu ada istilah. Karena ada 1001 macam lebih mungkin ya, atau kurang dari itu, jenis macam-macam kejahatan maksudnya. Jadi salah satunya ada bajing loncat di sana, kemudian dulu Tambak Asri dan daerah sekitarnya itu terkenal daerah ini ya, PSK pelacuran, prostitusi ya. Jadi orang-orang yang wanita-wanitanya yang sempat hamil, mereka tidak ada tempat bersembunyi, larinya itu di kampung 1001 Malam. Mereka akan melahirkan anak-anak mereka di sana. Terus kemudian banyak bajing loncat juga dari sana, ada juga yang terikat narkoba juga di sana, pernah tertangkap juga yang menyebarkan ya, juga pernah dulu awal-awal di situ. Makanya itu sudah dikenal dengan nama 1001 Malam karena kejahatan-kejahatan mereka. Bahkan mungkin yang mengenal 1001 Malam itu bukan hanya dari kalangan sendiri begitu ya, atau mungkin sudah dikenal dari kalangan Surabaya, yang lebih luas begitu ya. Surabaya, iya. Bahwa memang di kampung itu terjadi hal-hal yang seperti itu begitu ya. Iya, itu sebabnya kampung ini terisolir ya. Jadi kalau ke sana itu hanya bisa dilewati dengan perahu. Seharusnya kampung itu berdekatan dengan kampung lain. Itu bisa dihubungkan dengan jembatan saja. Tapi kampung lain tidak mau. Karena apa? Mereka tahu bahwa kampung ini banyak sekali kejahatan di situ dan mereka tidak mau kontak secara langsung. Itu asal-muasalnya nama kampung ini. Sampai kemudian Apostolic Ministry ini berkembang di daerah seberang, di Tambak Asrinya, di Kermil. Itu lokasinya di Tambak Dalam. Akhirnya sudah punya 2, 1001 Malam dan juga di Tambak Dalam ini. Setelah jalan 3 bulan, 1 tahun lebih 3 bulan, itu baru ada penawaran untuk bergabung dengan Rock Ministry. Setelah bergabung ini, baru bertemu dengan Bapak Gembala di tempat ini ya, GBI Rock, kemudian mereka juga memikirkan kendala-kendalanya karena ini berkembangnya cukup cepat, sangat cepat, dalam 1 tahun lebih itu sudah terkumpul bahkan 80 orang. Nah, itu butuh wadah untuk menampung mereka, butuh tempat yang lebih luas. Karena mereka sepakat dengan tim 3 orang tadi, akhirnya mereka setuju untuk bergabung dengan GBI Rock. Akhirnya Bapak Gembala senior kita, Pak Arifin, menyambut baik itu dan merubah nama Apostolic Ministry menjadi Messianic Mercy Ministry. Dan pendirinya sudah direkrut menjadi staf GBI Rock Surabaya waktu itu. Ya, Pak Rizky dengan Pak Christian Hondo. Begitu sejarahnya. Nah, Pak Evert, saya ingin tanya, apa dulu yang dilakukan ya di dalam Messianic Mercy Ministry ini, sehingga dari berbagai macam latar belakang ya dan seterusnya itu sampai akhirnya mereka mau menerima Yesus ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan seterusnya gitu. Apa kira-kira yang pada waktu itu dilakukan? Oke, terima kasih Kak Roy. Jadi saya ini bergabung di Messianic Mercy Ministry ini atau M3 itu dari tahun 2011. Jadi sebenarnya lebih dulu Ibu Devi, istri saya, 2007 ya. 2006 atau 2006 atau 2007. Nah, saya masuk 2011 itu dengan pola yang sudah ada sebenarnya. Polanya sudah ada. Dan polanya itu salah satunya ada beberapa hal, memang salah satunya yang paling utama itu ya kunjungan. Kekuatannya Messianic Mercy Ministry itu di kunjungan. Jadi saya waktu bergabung dengan tim yang sudah ada, kami mulai kunjung ke aktivitas kunjungan dari rumah ke rumah. Lalu kemudian karena kami juga ada pelayanan pastoral di sana. Jadi misalnya kalau ada salah satu dari anggota Messianic Mercy yang meninggal, itu bisa kami makamkan ya. Lalu kemudian yang sakit bisa kami kunjungi. Lalu
selain dari pelayanan pastoral itu kita punya ada ibadah rutin. Ibadah rutin. Ibadah yang rutin. Mereka khusus ya. Iya, jadi pembinaan rutin di 3 wilayah Kak Roy. Jadi M3 ini ada 3 wilayah. Satu di 1001 Malam yang tadi. Iya. Lalu keduanya itu di Tambak Asri, berdekatan tapi terpisah sama sungai. Lalu kemudian yang ketiga itu di Balongsari. Nah 3 tempat ini setiap minggu ada ibadah rutin. Kalau yang di 1001 Malam itu ada di hari Selasa. Kalau yang di Balongsari ada di hari Rabu. Kalau yang di Tambak Asri itu ada di hari Jumat. Pernah ada wellness juga ya? Nah kita juga pernah punya pelayanan waria. Oh iya. Jadi waria-waria yang ada di kota Surabaya bahkan Kak Roy. Oh bahkan di kota Surabaya. Bahkan di kota Surabaya. Iya. Dari mana kita dapat linknya? Ya dari Kampung 1001 Malam tadi itu. Karena ada 1001 macam di situ. Kan? Jadi salah satunya ada waria. Salah satunya ada waria ministry. Nah, jadi kami diperkenalkan dengan Ketua Waria se-Surabaya, Jawa Timur. Namanya Jawa Timur, itu Sonya. Kak Sonya. Sempat jalan hampir sekitar 3 tahun Kak Roy. Nah dari 3 tahun inilah kami datang aktif, terus bikin satu persekutuan ibadah dan puji Tuhan dari pelayanan kami hampir 3 tahun itu ada 3 orang yang mengambil keputusan untuk meninggalkan warianya dan jadi pria. Dari 2 ini yang berhasil dibaptis ada salah satu. Dari namanya Prada kita kembalikan kepada Bosco. Jadi dia meninggalkan dan dia menutup usianya, menutup nyawanya dengan status sebagai laki-laki dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kemudian yang satu ini sudah bekerja di Probolinggo pabrik ya. Lalu yang satu meninggal di penjara karena overdosis. Tetapi di akhir hidupnya kami sempat ketemu dengan dia. Dan menerima Tuhan dan sudah menerima Tuhan Yesus. Dan menerima Tuhan Yesus. Itu yang paling penting ya. Betul. Itu selain pastoral kami, lalu kemudian ada edukasi. Bimbingan belajar kami lakukan di 3 wilayah tersebut juga. Bahkan yang paling banyak saat ini ada di Balongsari. Di wilayah Balongsari. Lalu kemudian selain itu kami juga sebagai wadah untuk menyalurkan baksos, bantuan sosial dari bermacam-macam pihak, tapi terutama dari Rock Surabaya yang selalu aktif setiap minggu untuk memberikan support pelayanan. Jadi ya tugas kami cuma sebagai penghubung saja, di mana Messianic Mercy ini bisa tetap menjadi wadah orang bisa datang untuk menyalurkan kasihnya mereka. Saya katakan tadi di awal tidak mudah ya untuk mengembalakan komunitas ini, punya hati lebih, kapasitas hati lebih, karena kalau tidak tentu saja menyerah. Menyerah betul itu ya. Ekstrinya menyerah begitu ya. Nah, bagaimana kiat-kiatnya mungkin tipsnya dari Pak Ivor dan Bu Devi ketika menghadapi kesulitan-kesulitan begitu ya, atau mungkin pernah ada satu momen, satu titik itu tadi mungkin mau menyerah atau seperti apa gitu ya, atau ditolak atau bagaimana kira-kira? Itu pasti banyak Kak Roy, banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi baik di lapangan maupun dari lingkungan juga ya. Tetapi satu hal yang kami pegang bahwa kebetulan kami juga dari latar belakang teologi dan memang terpanggil khusus untuk melayani. Tapi puji Tuhan kami tidak tahu Tuhan arahkan kami berdua di tempat pelayanan yang luar biasa seperti ini. Jadi kami cuma hanya berpegang bahwa apapun yang kami perbuat lakukan, ya kami lakukan bukan untuk manusia, tetapi kami lakukannya untuk Tuhan. Nah itulah yang menguatkan kami ketika ada tantangan-tantangan yang kami hadapi di lapangan. Nah kira-kira dampak dari pelayanan ini apa, Kak Devi? Kira-kira dampak dari pelayanan ini dari pelayanan apakah bisa menjangkau makin luas gitu ya, atau seperti apa kira-kira? Iya, jadi sebelum saya jelaskan untuk dampaknya, tadi itu Kak Roy sempat cerita ada kendala apa ini? Bagaimana menggembalakan mereka yang jumlah banyak ini dengan 3 wilayah. Saya ingat
satu pengalaman yang tidak pernah terlupakan di salah satu tim kami. Jadi ada salah satu tim kami, teman saya tidak usah sebutkan namanya ya, karena ini agak sedikit menggelikan. Di Kampung 1001 Malam itu karena banyak kejahatan di situ, jadi kami kebanyakan perempuan yang terjun di situ, yang punya hati untuk melayani orang-orang ini. Jadi ketika kami, dan mereka itu yang melayani bukan orang yang nganggur, mereka itu orang-orang yang kerja. Ada yang jadi sekretaris, ada yang bekerja di kosmetik. Jadi untuk penampilan sangat oke, ya. Jadi mereka pulang kerja, pergi ke sana, kita ketemuan di mana, masuk bareng-bareng karena kita perempuan. Atau ketika waktu itu ibadahnya biasanya sore dan baru selesai itu menjelang mau maghrib. Otomatis keluar masuknya orang itu banyak di sana. Dan di Kampung 1001 Malam waktu itu, dan memang waktu awal-awal di situ kejahatannya sangat mencolok, terutama yang mabuk, ya. Yang minum mabuk itu bisa tidur di jalan-jalan dan yang kami biasa lewati. Akhirnya teman saya ini satu, memang dia cantik sekali ya, karena orang kosmetik biasa dandan ya. Jadi waktu ketemu dia bilang, Kak, ya ampun Kak, kok ayu nih. Dengan tiba itu dia nyerocos langsung cium. Itu tantangan yang berat. Ya. Dan yang dicium ini shock. Dia bilang, waduh, itu masih bujang loh. Ini masih bujang kami waktu itu, perempuan-perempuan. Dan dia waktu keluar tuh sempat kepikiran, ya apa ini kalau besok begini lagi, ini baru dicium apa kalau kita misalnya diperlakukan lebih daripada itu. Maka kami menyemangati, menguatkan, enggak apa-apa Kak, kalau Tuhan memang suruh dan dituntun kita di pelayanan ini pasti Dia melindungi. Amin. Dan puji Tuhan, waktu pertemuan-pertemuan kali berikutnya sudah tidak ada lagi yang seperti itu. Iya, puji Tuhan. Itu kendala ya. Dan memang awal-awal untuk membangun pelayanan ini kita enggak bisa kerja sendiri, Kak Roy. Jadi kita butuh tim. Butuh tim kerja yang untuk melayani setiap wilayah-wilayah. Jadi setiap wilayah sudah ada timnya. Balongsari sudah ada timnya. Setiap hari Rabu 1001 Malam sudah ada timnya. Tambah Asri sudah ada timnya juga. Jadi kami datang itu hanya sebagai pengontrol aja sebenarnya, mengawasi mereka yang melayani, terlibat dalam pelayanan. Terus kendala-kendalanya itu ya pasti bukan dari dalam, dari luar, dari lingkungan. Karena kita ini sedang merubah mindsetnya orang-orang di sana. Mereka yang terbiasa itu terima, ya kan, karena ada baksos dan sebagainya, mereka sudah terbiasa terima ini, terima itu, terima ini. Nah yang kita mau rubah dari mindset mereka, jangan mereka cuma punya mental terima, tapi ada saatnya memang mereka harus juga belajar memberi, dan itu betul terjadi. Beberapa waktu yang lalu, memang beberapa kali tidak pernah terpikirkan ya, kita pernah pelayanan sama-sama, terus tiba-tiba entahlah, kita tidak pernah juga kesaksian bahwa kami nggak punya uang dan sebagainya ya. Tidak pernah menunjukkan itu buat apa juga ya, mereka orang-orang yang membutuhkan keuangan. Tiba-tiba saja ada 1-2 orang itu dalam minggu yang berbeda-beda, itu diam-diam salaman gitu ya, nyalami, moro-moro ada sesuatu di tangannya yang diberikan. Terus waktu saya rasakan, loh ini beda, agak kasar-kasar gitu. Setelah saya lihat itu enggak pakai amplop, uang 50.000. Saya langsung lihat itu, saya langsung pegang lagi tangan ibunya, Bu, jangan, ini lebih berguna buat ibu, buat beli beras, kebutuhan dan lain sebagainya. Dia bilang, oh enggak Kak Devi, ini saya dapat berkat. Saya dapat berkat, saya kerja, saya ngumpulin rongsoan, saya jual, ada orang yang memberkati saya. Ini buat Kak Devi, Kak Effort sama anak-anak. Wah, itu termasuk buah ya dari pelayanan. Jadi yang selama ini kami tanamkan bahwa mereka tidak harus menerima terus. Ada saatnya mereka juga harus jadi berkat. Itu tentang mindsetnya. Terus kemudian ngajarin mereka itu bahwa pendidikan itu penting. Itu sebabnya bimbel ada di sana. Karena anak-anak itu khususnya di Kampung 1001 Malam, mereka beranak pinak sebanyak-banyaknya. Tujuannya itu bukan untuk membesarkan mereka jadi orang pinter buat belajar, tapi mereka diajarkan itu untuk kerja. Jadi mereka kecil
umur 3 tahun, 2 tahun sudah diajak kerja. Mohon maaf ya, mereka diajak kerja di jalan, minta ya bawa anaknya kan, sehingga orang bisa berbelas kasihan, terus bisa memberikan. Kalau umur yang agak besar, mereka akan ngamen. Sudah tertanam di dalam pikiran mereka bahwa anak-anak ini harus pergi dan pulang bawa uang. Kalau mereka tidak bawa pulang uang, mereka nggak boleh tidur di rumah. Itu yang saya ketahui dari hasil interview beberapa anak-anak di bimbel. Saya tanya, kenapa kamu nggak sekolah? Kenapa nggak sekolah? Harus kerja kak? Lenda gowo mulai duit, saya itu mangan. Oh gitu ya. Jadi kesempatan mereka belajar ketika ada di bimbel. Jadi memang betul-betul merubah mindset orang-orang yang ada di sana tidak mudah. Jadi betul-betul ditanamkan pendidikan itu penting buat anak-anak dan masa depannya. Terus yang terakhir itu kendalanya orang-orang di situ nggak punya surat-surat lengkap, kayak akte lahir, tidak punya KTP, begitu ya. Kan kebanyakan mereka ini kalau di 1001 Malam bukan asli Surabaya, banyakan pendatang. Nah, puji Tuhan pemerintah Surabaya ini sudah bagus sekali programnya. Mereka juga sudah sampai belusukan sampai ke Kampung 1001 Malam. Mereka kasih bantuan berupa vaksin juga secara bersama-sama di sana beberapa waktu lalu. Terus ada banyak bantuan-bantuan yang lain dari pemerintah disalurkan. Salah satunya untuk warga Surabaya free untuk mengurus kalau jika ada yang masuk rumah sakit. Yang penting dia berKTP Surabaya. Dan itu memang betul kita pernah terjadi dalam waktu dekat yang kemarin beberapa bulan lalu, tempat kami 1001 Malam kerubuhan, tempat ibadahnya rubuh, dan satu warga itu ternyata jemaat yang ibadah dengan setia kena rubuhannya. Mau bawakan dia ke rumah sakit pasti butuh uang banyak. Puji Tuhannya dia ini warga Surabaya. Akhirnya seluruh urusan operasi dan sebagainya free. Puji Tuhan. Nah, dampaknya banyak ya. Ada penggembalaan, edukasi di Bumi Moro ya. Iya, jadi penggembalaannya diikutkan di Bumi Moro ya. Pencangkauan di entry, digembalakan di Bumi Moro ya. Kebetulan Pak Ifort dan Bu Devi ini sebagai gembala juga di GBI Rock Bumi Moro ya. Jadi pas gitu ya. Satu link. Memang. Jadi Bumi Moro dengan M3 tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Karena mereka orang-orang yang dibina di M3 itu penggembalaannya di satelit Bumi Moro. Bahkan satelit Bumi Moro punya SDM yang ada saat ini itu semuanya berawal dari ya, begitu ya. Dari Messianic Mercy. Luar biasa ya. Jadi mereka diubahkan oleh Tuhan untuk dulunya dengan masa lalu yang kelam seperti itu. Sekarang bisa melayani Tuhan ya. Itu saya rasa itu satu hal yang luar biasa. Kemudian bagaimana dengan ini rencana-rencana ke depan ya. Kemudian pengembangan apa yang mungkin Pak Ifort rencanakan ya untuk Messianic Mercy Ministry ini ya. Iya. Jadi Kak Roy, kita punya salah satu target adalah pengembalaan sebenarnya. Jadi semua yang kami lakukan di Messianic Mercy Ministry muaranya semuanya ke pengembalaan di Bumi Moro. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kami terbuka untuk siapa saja mungkin di luar GBI Rock atau ada jemaat GBI Rock yang mau menjadi berkat bagi Messianic Mercy ini. Kerinduan kami ke depan adalah kami pengen punya sekolah ya. Iya. Kami pengen punya sekolah, tetapi dimulai dari sekolah PAUD atau sekolah TK. Karena memang di lapangan yang kami amati memang itu yang dibutuhkan. Jadi sekolah PAUD atau TK yang mungkin tidak gratis, tetapi minim sekali. Jadi di situ orang tua tua juga bisa menghargai, punya tanggung jawab juga bahwa sekolah itu juga penting. Lalu yang berikutnya, lalu kemudian yang terakhir itu kami Messianic Mercy Ministry ini rindu sekali kalau dikasih kesempatan sama Tuhan punya rumah singgah. Karena dengan rumah singgah ini mungkin banyak hal yang kita bisa lakukan di sana. Mungkin seperti pelatihan, bisa yang tidak punya tempat tinggal bisa bisa di sana, bisa diarahkan banyak hal lah yang bisa dilakukan rumah singgah. Karena apa? Karena entry tadi seperti yang sudah dikatakan,
kebanyakan dari luar-luar Surabaya, luar-luar pulau pun bahkan ada. Dan salah satu kesulitan mereka ya di tempat tinggal itu. Jadi kira-kira seperti itu harapan kami ke depan untuk Messianic Mercy Ministry. Kita semua berdoa supaya harapan-harapan yang dimiliki oleh Pak Iford dan Bu Devi bisa terwujud ya. Amin. Tentunya oleh karena kasih karunia daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu, bagi semua yang tergerak mungkin dengan pelayanan ini ya, tentu saja kita bisa melakukan sesuatu ya, doing something. Seperti yang saya katakan tadi ya di awal, bahwa kalau kita berbuat kepada orang-orang yang lemah, menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang lemah, itu kita seperti memiutangi Tuhan. Dan kalau ada di antara Anda yang mungkin sedang menyaksikan tayangan ini ya, dan Anda ingin rindu melayani, boleh tentu saja menghubungi Pak Iford dan Bu Devi, atau bahkan mungkin Anda rindu untuk dilayani, silakan Anda bisa kontak kami dan kami siap untuk membantu Anda sekalian. Mungkin Pak Iford bisa berdoa untuk menutup pertemuan kita kali ini, khususnya bagi rekan-rekan kita yang mungkin mereka rindu melayani, dan juga bagi mereka yang mungkin ada yang perlu dibantu dan seterusnya, yang mungkin sedang menyaksikan hal ini, mereka dalam kesulitan, kesukaran atau apapun itu, ya kita berdoa supaya Tuhan menolong mereka semuanya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur buat waktu ini. Terima kasih buat diskusi yang luar biasa ini. Bahkan kami juga percaya bahwa Tuhan sampai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya akan selalu senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi pelayanan kami Messianic Mercy Ministry. Messianic Mercy Ministry banyak mengajarkan kami tentang arti daripada kasih Tuhan. Bagaimana praktek kasih Tuhan itu kami berusaha untuk melakukannya, mengaplikasikannya, dan Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu, siapapun jemaat Messianic Mercy saat ini, Tuhan memberkati. Dan kami juga rindu Tuhan, mungkin ada orang di luar sana yang punya hati mau melayani kaum-kaum marginal seperti Messianic Mercy Ministry ini. Tuhan, pakai mereka, mungkin bisa Tuhan Engkau arahkan mereka kepada kami, dan kami bersama-sama dengan mereka terjun langsung melayani di lapangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya bahwa ini pekerjaan bukan pekerjaan yang hina, tetapi ini adalah pekerjaan yang mulia, karena kami sementara bukan melayani manusia, tetapi kami melayani Engkau Tuhan. Terima kasih buat GBI Rock Surabaya yang sudah Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi Messianic Mercy ini. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan sampai saat ini, Tuhan jadikan GBI Rock Surabaya selalu senantiasa mensupport pelayanan misi yang dimiliki oleh GBI Rock Surabaya. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur Engkau memberkati kami semua, memberkati kami yang menyaksikan acara ini pun. Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Iford. Sama-sama Kak Roy. Tuhan memberkati Kak Roy. Doa kami sukses selalu. Amin. Dan banyak jiwa-jiwa dijangkau dan dimenangkan di Messianic Mercy Tuhan. Amin. Amin. Baik warga kerajaan, demikian perbincangan saya dengan Pak Iford dan Bu Devi di dalam episode Messianic Mercy Ministry. Kiranya pembicaraan ini dapat menjadi berkat bagi Anda semuanya, dan saksikan terus tayangan-tayangan berikutnya di dalam Kingdom Insight, His gift for you. Amin.